Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 farmakologi endokrin akan membahas tentang hormon LH. Hormon berasal dari bahasa Yunani yang berarti merangsang. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin langsung disekresikan ke dalam darah karena tidak memiliki saluran sendiri. Beberapa hormon khas sifatnya sehingga yang berasal dari binatang tidak efektif pada manusia. Misalnya hormon pertumbuhan, FSH, dan LH. Hormon adalah zat kimiawi yang dihasilkan tubuh secara alami. Begitu dikeluarkan, hormon akan dialirkan oleh darah menuju berbagai jaringan sel dan menimbulkan efek tertentu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hormon luteinizing atau LH juga dikenal sebagai lutropin, dan kadang-kadang lutropin adalah hormon yang diproduksi oleh sel gonadotropik di kelenjar hipofisis anterior. Pada wanita, peningkatan akut LH atau lonjakan LH memicu ovulasi dan perkembangan korpus luteum. Pada laki-laki, di mana LH juga disebut hormon perangsang sel, interstitial, atau ICSH. LH merangsang produksi testosteron sel Leydig. Ia bekerja secara sinergis dengan follicle stimulating hormone atau FSH. Luteinizing hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon FSH. Strukturnya, LH adalah glikoprotein heterodimer. Setiap unit monomer adalah molekul glikoprotein. Satu subunit alfa dan satu beta membuat protein fungsional penuh. Strukturnya mirip dengan hormon glikoprotein yang lainnya. Hormon perangsang folikel atau FSH, hormon perangsang tiroid atau TSH, dan human chorionic gonadotropin atau HCG, di mana protein mengandung 2 subunit glikopeptida. Struktur LH adalah glikoprotein heterodimer. Setiap unit monomer adalah molekul glikoprotein. Satu subunit alfa dan satu beta membuat protein fungsional penuh. Strukturnya mirip dengan hormon glikoprotein lainnya seperti FSH, TSH, dan HCG. Dimer protein mengandung 2 subunit glikopeptida berlaber subunit alfa dan beta yang tidak terkait secara kovalen. Subunit alfa dari LH, FSH, TSH, dan HCG adalah identik dan mengandung 92 asam amino pada manusia, tetapi 96 asam amino di hampir semua spesies vertebrata lainnya. Hormon glikoprotein tidak ada pada invertebrata. Subunit beta bervariasi. LH memiliki subunit beta dari 120 asam amino atau LHB yang memberikan aksi biologis spesifiknya dan bertanggung jawab atas kekhususan interaksi dengan reseptor LH. Subunit beta ini mengandung urutan asam amino yang menunjukkan homologi besar dengan subunit beta HCG, dan keduanya merangsang reseptor yang sama. Namun, subunit beta HCG mengandung 24 asam amino tambahan, dan kedua hormon berbeda dalam komposisi gugus gulanya. Selanjutnya, komposisi oligosakarida yang berbeda tersebut mempengaruhi bioaktivitas dan kecepatan degradasi. Waktu paruh biologis LH adalah 20 menit, lebih pendek daripada FSH yang mempunyai waktu 3-4 jam dan HCG 24 jam. Waktu paruh biologis LH adalah 23 jam, subkutan atau paruh akhir 10-12 jam. Selanjutnya, rentang referensi untuk kandungan darah hormon luteinizing selama siklus menstruasi. Yang pertama, rentang yang ditunjukkan oleh tahap biologis dapat digunakan dalam siklus menstruasi yang dipantau secara ketat sehubungan dengan penanda lain dari perkembangan biologisnya. Dengan skala waktu dikompresi atau diregangkan menjadi seberapa cepat atau lebih lambat siklus tersebut berkembang dibandingkan dengan siklus rata-rata. Yang kedua,
Rentang yang menunjukkan variabilitas antar siklus lebih sesuai untuk digunakan dalam siklus yang tidak terpantau dengan hanya permulaan menstruasi yang diketahui. Tetapi, jika wanita secara akurat mengetahui rata-rata panjang siklus dan waktu ovulasi, dan bahwa rata-rata siklus tersebut teratur dengan skala waktu dikompresi atau direntangkan menjadi seberapa panjang siklus rata-rata seorang wanita lebih pendek atau lebih panjang, masing-masing daripada rata-rata populasi. Yang ketiga, rentang yang menunjukkan variabilitas antar wanita lebih sesuai untuk digunakan bila rata-rata panjang siklus dan waktu ovulasi tidak diketahui, tetapi hanya awal menstruasi yang diberikan. Berikut adalah gambaran rentang. Selanjutnya, kadar LH biasanya rendah selama masa kanak-kanak dan pada wanita tinggi setelah menopause. Karena LH disekresikan sebagai denyut nadi, konsentrasi LH harus diketahui selama periode waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang tingkat darahnya. Selama tahun-tahun reproduksi, level tipikal antara 1-20 IU per L. Kadar LH fisiologi lebih tinggi terlihat setelah lonjakan LH, biasanya berlangsung selama 48 jam. Pada pria berusia di atas 18 tahun, kisaran referensi diperkirakan 1,8 sampai 8,6 IU per L. LH diukur dalam satuan internasional atau IU. Saat menghitung jumlah LH dalam satuan IU, penting untuk mengetahui standar internasional mana dari lot LH Anda yang dikalibrasi, karena dapat sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Untuk LH urin manusia, 1 IU baru-baru didefinisikan sebagai 1/189 ampul yang dilambangkan dengan 96/602 dan didistribusikan oleh NIBSC sesuai dengan sekitar 0,0465 IU per G. Protein LH untuk satuan IU, tetapi variasi standar yang lebih lama masih banyak digunakan. Kemudian, fungsi hormon LH untuk memastikan produksi hormon testosteron sesuai dengan kebutuhan para pria sebagai hormon yang mengatur fungsi sistem produksi pada pria, sebagai hormon yang membantu untuk mempertahankan jumlah sperma yang sehat pada pria, kemudian sebagai hormon yang berfungsi untuk memproduksi jumlah sperma yang dibutuhkan oleh pria, yang terakhir sebagai hormon yang berfungsi untuk mematangkan usia sperma. Selanjutnya adalah cara kerja hormon luteinizing. Berikut ini adalah cara kerja hormon luteinizing pada tubuh manusia. Antara lain, luteinizing hormon merupakan hormon hipofisis yang berfungsi untuk menstimulasi gonad. Hormon LH pada laki-laki diperlukan untuk spermatogenesis atau fungsi sel Sertoli, dan produksi testosteron atau fungsi sel Leydig. LH atau luteinizing hormon ini merangsang sel Leydig untuk mensekresikan hormon testosteron tersebut, yang nantinya menghasilkan hormon testosteron, yang mana nantinya hormon ini akan bekerja untuk merangsang pertumbuhan organ seks primer pada laki-laki serta mendorong pertumbuhan spermatogenesis. Berikut adalah gambaran bagaimana hormon luteinizing ini diproduksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.